Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi di channel Belajar Ternak. Terima kasih buat bosku yang sudah klik video ini, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis tanpa skip bos, supaya tidak gagal paham bos. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe-nya juga bos, dan bunyikan tanda loncengnya bosku. Oke bosku, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ransum pakan untuk entok. Karena ransum pakan itu termasuk hal yang inti dalam pengelolaan bosku. Kalau kita berikan ransum pakan yang kurang tepat atau asal-asalan, itu efek sampingnya bisa membuat entok-entok kita lama dalam pertumbuhan. Begitupun untuk produksinya juga bisa buruk dan juga bisa menimbulkan adanya penyakit bos. Dan tentu itu dapat menyebabkan kerugian dalam beternak. Maka dari itu dalam pemberian ransum pakan kita harus benar-benar perhatikan supaya harapan keuntungan dalam beternak itu tidak meleset bosku. Dan ransum pakan yang saya terapkan kepada entok saya itu tidak terlalu ribet bos, karena hal yang terlalu ribet itu bisa membuat Anda malas dalam beternak bosku. Ransum pakan yang saya terapkan terhadap entok-entok saya cukup menggunakan polar dan fur dan sedikit hijauan untuk jamuan bos. Kenapa kali ini saya menggunakan polar? Jadi kemarin itu saya sudah muter-muter cari begatul halus, akan tetapi tidak dapat bos. Sulit sekali cari begatul murni atau begatul halus itu bos. Kebanyakan sekarang yang ada di pasaran itu begatul kasar, begatul yang dicampur sekam giling bos. Dan begatul seperti itu nutrisinya itu sangat buruk sekali bos. Untuk pertumbuhan buruk, untuk kesehatan juga buruk. Maka dari itu mending saya menggunakan polar, meskipun harga polar ini lebih mahal bosku. Saya beli polar cap angsa ini ya. Ini seharga 200.000 sekarungnya bos, bobot 50 kilo. Itu harga di tempat saya bosku. Akan tetapi tak masalah bos, meskipun harganya lebih mahal dari begatul, yang penting pertumbuhan ternak saya tetap bagus dan untuk produksi juga bagus. Akan tetapi kalau ada begatul murni atau begatul halus itu, saya sarankan bosku menggunakan begatul halus saja bosku. Oke, sekarang kita bahas untuk takaran perbandingan. Ransum pakan ini ada dua. Yang pertama ransum pakan untuk usia di atas 3 minggu sampai 3 bulan atau sampai panen. Untuk usia tersebut, perbandingan ransum pakan yang kita berikan 1:3. For pakan pabrikan 1, polarnya 3. Jadi misal fornya 1 kilo, berarti polarnya 3 kilo. Dan hijauannya yang biasa saya gunakan adalah daun pepaya dan juga terkadang daun mengkudu. Berikan hijauan seperti ini cukup 10% saja dari jumlah pakan bos. Jangan terlalu banyak. Hijauan ini hanya untuk kekebalan tubuh saja, supaya entok-entok kita itu tidak gampang terserang penyakit bosku. Dan misal kalian ada nasi sisa juga bisa ditambahkan bos. Saya biasanya kalau ada nasi sisa ya, ini ada nasi sisa sedikit, ini juga nanti bisa ditambahkan. Cuma jangan yang terlalu sudah basi banget bos. Kalau yang sudah basi banget jangan diberikan, itu nanti bahaya. Ya intinya ya yang masih bisa dilayak diberikan pakan lah. Kalau ada nasi aking juga bisa, tapi harus direndam air dulu nasi akingnya. Rendam selama kurang lebih 1 jam supaya lunak dan nanti aduk rata ke pakan. Dan ransum pakan yang saya racik ini total 1 kilo. 1 kilo itu sudah dari polar dan fur. Sesuai perbandingan tadi yaitu 1:3. Dan 1 kilo ini bisa untuk 30 ekor entok di usia 3 minggu sampai 4 minggu. Dan di atas 4 minggu biasanya kebutuhan pakannya sudah mulai bertambah bos. Intinya kalau memberikan pakan pada entok itu disesuaikan saja untuk takaran pemberiannya bos. Yang penting entok kita sudah kelihatan kenyang, sudah cukup. Tidak usah terlalu banyak dan tidak usah terlalu sedikit juga. Dan di usia segitu biasanya saya berikan pakan 3 kali dalam sehari, karena di usia segitu adalah masa pertumbuhan yang paling penting untuk mencetak dagingnya bosku. Akan tetapi kalau di siang hari pemberian pakannya agak saya kurangin bos, supaya tidak terlalu boros bosku.
Dan dengan ransum pakan seperti ini, kalau memang bibitnya dari induk yang bagus, dari induk yang berpostur tubuh besar, insya Allah bisa dipanen di usia 2,5 bulan sampai 3 bulan dengan bobot kurang lebih 2 kilo untuk yang jantan, dan untuk yang betina biasanya antara 1,5 kilo. Jadi seperti itu, bos. Sekarang ransum pakan yang kedua. Yang kedua ini untuk entok dewasa atau untuk entok di atas usia 3 bulan. Untuk ransum entok di atas usia 3 bulan itu perbandingannya polar 4, fornya 1. Jadi 4:1 ya bos, 1:4. Jadi polarnya 4, fornya 1 saja. Fornya agak dikurangin bos. Karena apa? Karena kalau di usia 3 bulan ke atas itu biasanya mulai pembentukan bulunya bos, sudah tidak fokus untuk pembentukan dagingnya. Nah biasanya kan gini, misalnya bosku itu mau mencetak indukan sendiri dari kecil hingga dewasa, itu di atas 3 bulan itu fornya dikurangin saja, jadi 1:4 saja, supaya tidak terlalu banyak memakan biaya pengeluaran pakan bos. Nah kalau untuk dipanen bedaging itu usahakan maksimal 3 bulan, harus dipanen bos dengan pakan yang pertama tadi, yaitu 1:3. Nah kalau mau mencetak indukan dari kecil sampai indukan itu 1:4 saja bosku, tidak usah terlalu banyak fornya, cukup sedikit saja, tapi tetap harus ada fornya biar pertumbuhannya juga bisa lebih cepat bos. Dan ini juga cocok sekali untuk indukan, untuk ransum pakan seperti ini, yaitu for sama polar atau dadak halus ya. Kalau nggak ada polar, dadak halus itu buat indukan juga bagus, buat produksi telur juga bagus. 1:4 saja sudah bagus, menurut pengalaman saya itu sudah bagus sekali bos. Jadi telurnya itu juga bisa lebih banyak, dan setelah menetaskan juga bisa lebih cepat bertelur kembali bosku. Nah kalau di video sebelumnya kan saya kalau ransum pakan untuk indukan itu kan pakai sentrat 144. Sentrat 144 itu juga bagus untuk produksi telur supaya cepat bertelur dan bertelur banyak, itu juga bagus bos. Cuma sentrat bebek 144 itu efek sampingnya kalau hijauannya kurang, pakan pemberian hijauannya kurang, itu nanti banyak yang infertil bos. Infertil itu maksudnya tidak ada nyawanya, telurnya itu tidak ada nyawanya, tidak bisa menetas bos. Kalau terlalu banyak memberikan sentrat 144 dan hijauannya kurang, itu nanti efeknya telurnya banyak yang infertil. Nah kalau yang pakai fur seperti ini itu beda, telurnya itu bisa banyak yang fertil bos. Cuma ya kalau untuk lebih banyaknya biasanya lebih banyak menggunakan sentrat 144 itu bos, karena sentrat 144 itu memang pakan yang dirancang untuk produksi telur, untuk bebek petelur. Sebenarnya itu untuk bebek petelur bosku. Jadi seperti itu bos. Jadi terserah bosku, kalau bosku pakan indukannya mau pakai yang ini, yang pakai pur sama polar atau dadak halus juga bagus. Jadi seperti itu bos. Jadi misal bosku ada pembesaran dan ada juga indukan, berikan satu jenis pakan saja seperti ini juga nggak masalah. Jadi seperti itu bosku. Ini ransum pakan yang biasa saya berikan kepada entok-entok saya, dan alhamdulillah menurut pengalaman pribadi saya sendiri hasilnya bagus bos. Jadi terserah bosku, silakan dicoba sendiri saja. Kalau mau mencontoh seperti ini silakan dicoba sendiri saja untuk membuktikan hasilnya bosku. Dan sebelum diberikan kepada entok-entok kita, jangan lupa untuk kita basahi dengan air bersih pada pakan ini bos. Kita tambahkan sedikit air, lalu kita aduk bosku. Jangan terlalu banyak juga airnya, intinya sudah kelihatan basah sudah bos. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, sekian dulu video yang saya share hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat bosku semua. Tetap semangat dalam beternak entok bosku. Oke,
Salam satu hobi, salam damai, salam sejahtera buat bosku semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.